Jumpa lagi yang materi baru. Sekarang adalah masalah hukum persaingan usaha. Materi ini membahas masalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam undang-undang ini ada dua unsur, yang mana unsur pertama adalah larangan praktek monopoli dan yang kedua adalah materi persaingan usaha yang tidak sehat. Setelah yang pertama, praktek monopoli itu apa? Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, praktek monopoli itu adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mana pemusatan kekuatan ekonomi ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat, menimbulkan kerugian bagi umum. Ya. Dan sekarang namanya pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga menimbulkan akibat bahwa pelaku usaha ini akan menentukan harga barang dan atau jasa. Jadi pemusatan kekuatan ekonomi itu apa? Penguasaan yang nyata oleh satu atau lebih pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Arti pasar bersangkutan adalah menunjukkan wilayah tertentu. Yang pertama. Kedua apa? Menunjukkan adanya produk, barang, dan atau jasa yang dipasarkan tertentu juga. Ini pasar bersangkutan. Misalnya apa? Suatu wilayah Jawa Tengah. Pasarnya adalah pasar semen. Yang namanya semen Indosemen, semen Gresik, semen Bosowa, dan semen-semen lainnya. Ini saling bersaing di wilayah Jawa Tengah. Jadi pasar bersangkutan itu menunjukkan wilayah tertentu dan menunjukkan produk barang atau jasa yang sejenis. Yang mana penguasaan pasar ini, pasar yang bersangkutan ini, oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mana nantinya akan dapat menentukan harga, akan dapat mengendalikan harga. Artinya apa? Bahwa pelaku pemusatan kekuatan ekonomi ini, tadi yang berupa semen tadi itu, bahwa dia kalau menaikkan harga, maka yang lain-lainnya akan ikut naik harganya. Kalau harga diturunkan, yang lainnya akan turun juga. Problemnya adalah, kalau harga diturunkan, harga turun tentu saja pembeli senang. Senang, harganya murah. Problemnya adalah, yang tidak punya kekuatan, dia turun harga, maka dapat menimbulkan kerugian. Untuk sementara waktu, dia rugi atau turun labanya dan rugi. Tapi nantinya lama-kelamaan rugi, modalnya kemakan, maka akan habis dan bisa bangkrut, pailit. Ini yang dikhawatirkan. Penguasaan pasar yang bersangkutan. Andai harga naik, dinaikkan oleh pengendali, oleh kekuatan ekonomi yang besar tadi itu,
maka dapat menimbulkan harga yang mahal. Tapi di sisi lain akan merugikan konsumen, merugikan masyarakat. Selanjutnya, yang namanya persaingan usaha tidak sehat itu adalah persaingan antar pelaku usaha bahwa dalam menjalankan usahanya terhadap produksi dan atau pemasaran yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur. Artinya tidak jujur bertentangan melawan peraturan perundang-undangan. Atau dengan cara apa? Menghambat persaingan, menghalang-halangi pelaku usaha lain, menghambat pelaku usaha lain untuk dapat terlibat dalam bisnis yang bersangkutan. Termasuk apa? Yang namanya melawan hukum, bisa jadi dia memberi harga yang murah produknya, tapi dengan cara yang tidak legal. Misalnya apa? Menekan upah pegawainya, gaji buruhnya ditekan di bawah UMR misalnya. Atau misalnya juga apa? Harganya murah karena apa? Karena pegawainya dia melibatkan anak-anak di bawah umur. Sehingga melawan hak asasi manusia. Anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Kalau sempat dipekerjakan dan harganya murah, maka ini dapat dikatakan sebagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, melanggar hukum. Nah, sekarang tujuannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada intinya apa? Pada intinya bahwa agar pelaku usaha itu posisinya bersaing secara sehat. Dengan cara apa? Memberi produk yang bagus, barang atau jasa yang bagus, termasuk apa? Termasuk dengan cara efisiensi. Tapi jangan lupa, kualitas harus diunggulkan. Di sisi lain, undang-undang ini menghendaki agar para pelaku usaha bisa hidup dengan cara efisien, kompetisi yang bagus. Bukan bermaksud saling mematikan. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya pada undang-undang ini menghendaki adanya efisiensi dalam dunia usaha di Indonesia. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah para pelaku usaha lainnya, hidup bersama-sama, tumbuh bersama. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, harga yang murah, berkualitas. Nah sekarang materinya apa nanti? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, materinya adalah perjanjian yang dilarang, keadaan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, dan sanksi hukum. Ada 5 materi. Saat ini target saya adalah perjanjian yang dilarang harus selesai. Ya. Sekarang materi yang pertama, perjanjian yang dilarang. Materi kemarin yang pertama, bahwa perjanjian itu sifatnya bebas. Siapapun boleh berperjanjian asal memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Adanya asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, siapapun boleh membuat perjanjian asal memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Yang berupa apa? Yang berupa adanya kesepakatan, cakap berbuat hukum, ada hal tertentu, dan sebabnya halal. Tapi kali ini oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu diatur bahwa yang namanya perjanjian tidak lagi sebebas-bebasnya. Karena apa? Karena yang namanya pemerintah, negara, intervensi ke sektor privat, sektor usaha, untuk ngatur jangan sampai terjadi perjanjian yang
sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan adanya praktek monopoli, yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, bentuk intervensi tadi itu harus dimuat di dalam undang-undang. Mengapa harus dalam undang-undang? Karena pada prinsipnya pembatasan-pembatasan ini harus mendapatkan persetujuan rakyat. Siapa rakyatnya? Diwakili oleh DPR. Maka antara pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang secara bersama-sama. Maka jadilah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mana di dalamnya melarang adanya perjanjian-perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian oligopoli, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pasar. Berapa pelaku usaha? Bisa 2 pelaku usaha. 2 pelaku usaha membuat perjanjian. Atau 3 pelaku usaha membuat perjanjian. Atau apa? Sekelompok pelaku usaha membuat perjanjian. Yang mana perjanjian tadi itu oleh 2 pelaku usaha atau 3 pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha membuat perjanjian tadi itu yang berakibat penguasaan pasar yang bersangkutan melebihi dari 75% pangsa pasar, maka itu dianggap sudah melakukan perjanjian yang dilarang. Tapi misalnya dari 2 pelaku usaha atau 3 pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tadi itu pangsa pasarnya, market share-nya hanya 20%, hanya 30%, atau di bawah 75%, maka ini tidak terjadi perjanjian yang dilarang. Yang kedua, larangan membuat perjanjian penetapan harga. Jadi, ini pelaku usaha dilarang buat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berupa kompetitor, pelaku sejenis, pelaku usaha sejenis, bidang usahanya dilarang buat perjanjian menetapkan harga. Artinya apa? Kalau ini pelaku usaha mestinya bersaing dengan cara kualitas yang bagus, servis yang bagus, efisien, harga yang murah berkualitas. Kan seperti itu harusnya. Tapi faktanya tidak. Ini mestinya bersaing kok membuat perjanjian. Perjanjian apa? Menetapkan harga. Maka kalau seperti ini sudah terjadi namanya melakukan perjanjian yang dilarang. Kemudian yang ketiga, perjanjian pembagian wilayah. Jadi ini pelaku usaha sesama pelaku usaha yang mestinya berkompetisi, sesama pesaingnya berkompetisi, bisa 2 pelaku usaha atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha ini membuat perjanjian membagi wilayah pemasaran. Maka kalau seperti ini, dengan membagi wilayah pemasaran, artinya apa? Seolah-olah wilayah tersebut dimonopoli pelaku usaha yang bersangkutan. Contohnya misalnya, di Jawa Tengah itu banyak beredar namanya kecap. Misalnya apa? Ada sekitar, paling mudah contoh aja, 5
pabrik kecap ini mestinya kan bersaing. Semuanya nomor satu, kecap nomor satu semua. Mestinya kan bersaing. Harga yang murah, kualitas yang bagus, servis yang bagus, berkualitas. Tapi ini di Jawa Tengah misalnya, membuat perjanjian membagi wilayah. Misalnya apa? Yang kecap ABC hanya memasarkan di wilayah X Karisdenan Surakarta. Yang kecap Cap Bango memasarkan di wilayah X Kedu. Yang kecap Cap Lombok Gandaria hanya memasarkan di X Karisdenan Pati. Dan kecap Sukasari memasarkan kecap yang ada di daerah Pantura, khususnya di daerah wilayah Tegal dan sekitarnya. Dengan cara membagi seperti ini artinya apa? Artinya kecap yang namanya tadi Bango tadi itu hanya diperbolehkan oleh pihak-pihak tadi itu memasarkan di wilayah X Surakarta tadi itu. Artinya apa? Di Surakarta tidak ada pilihan dari 5 ini. Karena apa? Sudah dibagi wilayah pemasarannya. Bagi konsumen, ada kerugian tidak ada pilihan produk kecap yang lainnya. Di sisi lain, ini nanti akan menimbulkan praktek monopoli. Tiap wilayah-wilayah hanya dikuasai kecap-kecap tersebut. Maka pada suatu saat pasti akan timbul harga yang mahal karena dimonopoli. Konsumen gak ada pilihan, di sisi lain pelaku usaha memonopoli wilayah pemasaran, maka akan leluasa menaikkan harga. Kerugian lainnya apa? Bagi pelaku usaha lain tidak dapat memasarkan ke wilayah lain. Sehingga apa? Ini pun akan dapat merugikan persaingan usaha. 4. Perjanjian pemboikotan. Jadi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya sebagai pesaingnya, mestinya berkompetisi. Tapi ini lucunya apa? Buat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian pemboikotan. Memboikot, menghambat, menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk dapat masuk ke pasar. Menghambat pelaku usaha lain untuk ikut usaha yang sama. Caranya bagaimana? Caranya banyak sekali. Bisa dengan cara ancaman, tekanan kepada calon pelaku usaha. Tekanan, ancaman, ataupun menutup suplai, menutup bahan-bahan baku kepada calon pelaku usaha. Atau dengan cara apa? Menghambat para konsumen-konsumennya. Jika nanti kamu beli produk baru itu, maka akan saya stop suplainya. Memboikot. Kemudian kartel. Bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa. Jadi kartel ini perjanjian tidak ngatur masalah harga. Yang diatur apa? Dalam perjanjian kartel ini yang diatur adalah perjanjian mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran yang diedarkan,
maka dapat menentukan harga, mempengaruhi harga akan harga yang naik dan menguntungkan bagi pelaku usaha yang buat kartel tadi itu. Dulu sering terjadi misalnya apa? Dulu itu ada pabrik semen, beberapa pabrik semen itu aneh. Anehnya apa? Saat pada musim kemarau, harga semen itu naiknya tinggi, harganya mahal. Karena apa? Alasannya saat musim kemarau ini sedang ada perbaikan mesin, ada perawatan mesin. Anehnya apa? Mengapa pada saat musim hujan yang tidak banyak membutuhkan semen, tidak dilakukan perawatan, tidak dilakukan perbaikan mesin? Tapi ini apa? Semacam perjanjian memang untuk ngatur. Seolah-olah mesinnya rusak. Rusak bersama-sama. Saat musim kemarau, mesinnya rusak. Suplainya terganggu. Produksinya menurun. Maka harga nantinya akan naik. Menguntungkan ini. Atau dapat pula produksinya tetap tinggi, tapi hanya disimpan di gudang, tidak didistribusikan, tidak diperdagangkan, nggak dipasarkan. Maka kalau terjadi seperti ini, artinya apa? Yang dipasarkan sedikit, tentu harga akan naik. Ini masuk kartel. Ya. Yang keenam, adanya trust. Bahwa pelaku usaha dilarang berperjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dalam bentuk gabungan perusahaan, yang mana perusahaan bergabung tadi itu menjadi lebih besar, seolah-olah jadi satu kekuatan yang besar. Padahal tiap-tiap pelaku usaha tadi itu masih berdiri sendiri-sendiri. PT-nya, perusahaannya beda-beda, mandiri semua. Tapi ini bersaing semua, pelaku usaha yang lain tadi itu tidak hanya bersaing. Ini juga perusahaan yang lain yang tidak sejenis. Membentuk kekuatan besar, bergabung. Bergabungnya adalah untuk membentuk kekuatan besar yang mana bertujuan untuk mengontrol, mengendalikan produksi dan atau pemasaran. Jadi sekelompok pelaku usaha ini masih berdiri sendiri-sendiri, tapi membuat perjanjian trust, membentuk kekuatan besar. Kelompok ini belum tentu produksinya sama. Misalnya apa? Pabrik mie instan. Di dalamnya ada misalnya pabrik terigu. Ada lagi apa? Ada importir gandum. Ada lagi apa? Produsen tepung dan lain-lainnya. Ini PT-nya beda-beda. Membuat perjanjian, bergabung dalam kekuatan besar. Untuk apa? Mengendalikan produksi dan atau pemasaran atas produk dan atau jasa. Dengan dikendalikan oleh sekelompok ini, maka akan menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sekarang oligopsoni. Jadi ini pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang tujuannya secara bersama-sama menguasai pembelian dan penerimaan suplai. Jadi begini misalnya, ini contohnya ya, contoh yang paling mudah untuk real. Di Indonesia, yang namanya distribusi arus listrik itu oleh PLN. Yang namanya pembangkit listrik swasta di Indonesia banyak. Tapi pembangkit listrik ini, PT-PT ini tidak dapat menjual langsung ke konsumen.
dia harus menjual setrumnya, menjual listriknya kepada PLN. Jadi artinya apa? Di Indonesia ini banyak perusahaan pembangkit listrik, banyak PT pembangkit listrik, tapi listriknya harus dibeli oleh PLN. PLN sebagai pembeli tunggal. Kemudian PLN secara monopoli disalurkan. Inilah namanya oligopsoni. Artinya apa? PLN mengendalikan, menentukan harga dari para pelaku usaha pembangkit listrik swasta tadi itu. Sehingga apa? Namanya oligopsoni ini pembeli tunggal mengendalikan harga dari para pelaku usaha sebagai suppliernya untuk dijual dengan harga tertentu. Kok PLN boleh? PLN boleh karena apa? PLN itu keberadaannya diatur oleh undang-undang. Sedangkan di sisi lain, PLN adalah menjalankan kebijakan pemerintah, menjalankan kebijakan negara untuk melakukan itu. Maka yang dilakukan PLN ini dianggap tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-8, adanya perjanjian integrasi vertikal. Jadi ini ada perjanjian beberapa pelaku usaha yang ini tidak sama produksinya, tapi satu rangkaian vertikal. Contohnya begini, ada perusahaan importer kapas, ada perusahaan pabrik pemintalan benang, ada perusahaan pabrik kain, ada perusahaan pabrik garment, pakaian jadi. Jadi ini produknya berbeda, PT-nya berbeda, tapi empat ini berperjanjian bahwa importer benang tadi itu hanya dijual kepada pabrik benang itu. Pabrik benang itu hanya jual benangnya kepada pabrik tekstil ini. Pabrik tekstil ini hanya menjual kainnya kepada pabrik garment itu. Ini satu rangkaian, sehingga apa? Ini menutup kesempatan pelaku-pelaku usaha lain untuk dapat membeli produknya dia. Artinya apa? Ini pembeli tunggalnya dari sini, ini pembeli tunggalnya dari sini, ini pembeli tunggalnya dari sini. Ini artinya apa? Telah menutup kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk dapat mensuplai benang kepada pabrik kain ini. Menutup pelaku usaha lain menjual kapas kepada pabrik ini. Menutup kesempatan lain perusahaan untuk jual kain kepada pabrik garment ini. Ini termasuk namanya integrasi vertikal. Perjanjian seperti ini dilarang jika nantinya berakibat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, praktek monopoli. Nah, sekarang yang ke-9, perjanjian tertutup. Misalnya begini, saya pengusaha saya kontraktor gedung. Teman saya seorang pengusaha hotel dan jasa wisata. Saya dengan teman saya tadi itu berperjanjian, kalau saya nanti bangun gedungnya dia, maka saya harus pakai jasanya wisata dia. Nginep hotel ya hotelnya dia.
jasa wisata, pakai jasanya dia. Saya tidak boleh pakai jasa wisata yang lainnya. Ini tertutup. Artinya apa? Menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk jual jasa wisata kepada saya. Di sisi lain apa? Namanya perjanjian tertutup ini menutup kesempatan pelaku-pelaku usaha lain untuk terlibat dalam suplai, dalam penawaran, dalam pembelian kepada pelaku usaha itu. Menutup kompetisi, menutup persaingan yang sehat. Maka perjanjian tertutup ini dilarang. Yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Bahwa perjanjian ini dengan pihak luar negeri tidak boleh dilarang jika dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Rakyat yang membantah begini, saya punya usaha jual beli sepeda motor. Saya ingin jualan motor merek Yamaha. Saya belinya harus pada pabrik Yamaha. Ya, itu monopoli yang diperbolehkan, yang dilegalkan. Karena apa? Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang HKI, hak kekayaan intelektual, bahwa adanya monopoli karena hak kekayaan intelektual itu legal, diperbolehkan, dan tidak melanggar undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi tadi ada 2 contoh ya. Monopoli oleh perusahaan tertentu karena menjalankan undang-undang atau kebijakan negara, kebijakan pemerintah, itu boleh, legal. Kedua apa? Adanya aspek hak kekayaan intelektual. Masalah apa? Masalah merek, masalah hak cipta, masalah paten, masalah rahasia dagang, masalah desain industri, dan lain-lain. Itu monopoli, diperbolehkan dan legal. Nah sekarang yang namanya perjanjian tadi itu, yang dilarang tadi itu, saya anggap cukup, maka akan dilanjutkan materinya di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa di waktu besok. Terima kasih.